Selamat datang di Little Light Stories. Cerita anak penuh cahaya, legenda hutan larangan. Angin pagi berembus pelan di desa Sukamaju, membawa aroma embun dari hutan yang terletak di ujung barat desa. Hari itu, keenam sahabat berkumpul kembali di beranda rumah Pak Hadi. Rara duduk paling depan, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Pak Hadi membuka sebuah gulungan peta tua yang baru saja ditemukan dari balik rak buku warisan Mbah Karto. Anak-anak, kali ini petualangan kalian akan menuntun ke tempat yang jarang dijamah manusia, hutan larangan. Ucapnya dengan suara pelan tapi penuh makna. Danu langsung mencatat cepat di bukunya. Hutan larangan, bukankah itu yang katanya dijaga oleh roh penunggu? Mira mengangguk sambil memeriksa kameranya. Ibuku bilang, hutan itu dulunya pernah didatangi warga, tapi banyak yang tersesat. Lala yang duduk memeluk bonekanya berbisik, "Kenapa harus ke sana, Pak?" Pak Hadi menunjuk simbol pada peta. Disinilah, menurut catatan Mbah Karto, tersimpan kunci leluhur. Sesuatu yang bisa menjelaskan sejarah awal berdirinya desa Sukamaju. Tanpa ragu, Rara berdiri. Kalau itu penting untuk desa, kita harus ke sana. Mereka pun berangkat pagi itu juga, melewati jalanan berbatu dan ladang ilalang yang sepi. Semakin mendekati hutan, pepohonan terasa makin rapat dan udara jadi lebih dingin. Sesampainya di tepi hutan larangan, Danu membacakan catatan yang ia temukan semalam. Masuklah dengan hati tenang dan jangan melawan suara alam. Bimo menatap sekeliling dengan was-was. Maksudnya, suara burung? Atau suara-suara lain? Ujarnya sambil merapat ke Lala. Mereka melangkah masuk. Langkah pertama terasa seperti menembus tirai waktu. Di dalam, suara alam menggema, detak ranting, nyanyian burung, desiran daun. Tapi di sela-sela suara itu, mereka mendengar bisikan. Suara halus, seolah memanggil nama mereka satu persatu. Rara berhenti. Kalian dengar itu? Semua mengangguk pelan. Lala menggenggam tangan Bimo lebih erat dan Mira mengaktifkan mode perekaman di kameranya. Tiba-tiba kabut muncul menutupi jalan. Tapi di tengah kabut itu tampak bayangan seekor rusa putih berdiri memandang mereka. Danu memutar kompas tua. Jarumnya berputar, lalu berhenti, menunjuk ke arah rusa itu. Dia penunjuk jalan, kata Pak Hadi yang diam-diam mengikuti mereka. Dengan perlahan, mereka mengikuti rusa itu, menembus lebatnya hutan. Di ujung perjalanan, mereka tiba di sebuah pohon tua raksasa dengan akar menggantung. Di balik akar, terdapat ukiran batu dan sebuah pintu kecil dengan lambang pusaka desa. Ini seperti altar, gumam Mira. Pak Hadi mengangguk. Altar untuk penjaga hutan, tempat leluhur menyimpan kunci leluhur. Danu membaca ukiran. Buka dengan hormat, bawa dengan niat, kembalikan dengan cinta. Dengan hati-hati, Rara menyentuh batu. Perlahan pintu terbuka, memperlihatkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada simbol perunggu, sebuah kunci berbentuk bintang dan selembar tulisan kuno. Kunci ini sesuai dengan simbol yang pernah kita lihat di lorong bawah tanah, bisik Danu. Lala menatap tulisan itu dan membaca dengan suara kecil. Jaga hutan ini, ia bukan hanya tempat, tapi penjaga ingatan. Mereka semua terdiam. Di balik sunyi hutan, ada pesan tentang pentingnya alam sebagai bagian dari warisan dan pelindung kehidupan. Pak Hadi menatap mereka dengan bangga. Kalian bukan hanya anak-anak pemberani, tapi juga pelindung nilai-nilai kehidupan. Saat mereka meninggalkan hutan larangan, rusa putih tadi muncul kembali, lalu perlahan menghilang ke balik kabut. Langkah kaki keenam sahabat kembali ke desa, membawa pulang lebih dari sekadar kunci.
Mereka membawa pesan dari alam, dari leluhur, dan dari hati mereka sendiri. Kesimpulan cerita, dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa alam bukan hanya tempat tinggal, tapi bagian dari warisan hidup yang harus dijaga dengan rasa hormat. Mereka belajar mendengar, mempercayai insting, dan memahami bahwa menjaga berarti juga menghormati. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.